Dia bekerja untuk kepentingan kita, karena itu penting dan kita perlu menanganinya. Dia memimpin negara dengan 380 juta warga dan harga bahan bakar telah naik 2 kali lipat dari $2.50 menjadi $5. Dalam pemilu paruh waktu, saya ingin dia menang agar tetap kuat di sisi saya dan di sisi negara Israel seperti yang telah dia tunjukkan selama periode terakhir ini. Anda boleh saja tidak setuju dengannya, tapi jangan pernah meremehkannya atau tidak berterima kasih padanya. Menteri Israel yang merasa khawatir mengungkapkan rencana rahasia setelah terpilihnya Trump dan mengungkapkan bahwa perang melawan Iran bisa kembali terjadi kapan saja. Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, menyatakan bahwa Donald Trump juga perlu melindungi warga Amerika. Ia berbicara tentang betapa memberatkannya harga bensin. Ia menyebut pemilu paruh waktu dan menegaskan bahwa ia memiliki kepentingan untuk melihat Trump tetap kuat. Karena hal itu membuat Amerika Serikat tetap dekat dengan negara Israel. Disinilah rencananya masuk. Menjaga daya tangkau, mencegah rekonstruksi Iran, memperkuat kehadiran Israel di zona-zona keamanan, dan menjaga agar Angkatan Udara siap bertindak dalam beberapa jam jika pimpinan politik memberikan izin. Sementara Qatar menyerukan diplomasi. Lingkungan sekitar. Harus ada saling pengertian antara kita dan mereka. Tentu saja apa yang terjadi itu tidak dapat diterima, baik terhadap kita maupun terhadap saudara-saudara kita di negara-negara Teluk lainnya. Kami terus menjalin kontak langsung, berkelanjutan, dan selalu berkoordinasi. Dan ada kesepakatan mengenai pandangan untuk memulai dialog dengan Iran guna menyelesaikan semua masalah ini melalui mekanisme diplomatik dan damai. Pada akhirnya, kami ingin melihat kawasan yang makmur. Kami ingin melihat Teluk yang makmur dan juga Iran yang makmur, serta bekerja sama dengan negara-negara Teluk secara konstruktif dan tercipta tingkat kepercayaan serta kerjasama yang tinggi, bukan seperti yang ditinggalkan oleh perang-perang tersebut, yaitu Gedung Putih memperingatkan bahwa kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa pertempuran bisa dimulai lagi jika Trump menganggap negosiasi sudah selesai atau jika Iran menyerang Israel. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Tapi mereka efektif, jadi ini akan membekukan situasinya. Tapi itu tidak menguntungkan bagi kita. Pembekuan dengan sanksi yang tetap diberlakukan. Apa yang didapat Iran sekarang adalah $40 miliar, hanya 1/10 dari kerugiannya. Trump menghilangkan semua tekanan ekonomi dari pihak Amerika dan hanya 20% dari pihak Iran. Kenyataannya adalah dengan sebuah keputusan politik, hanya dalam 3 atau 4 jam, Angkatan Udara bisa bertindak seolah-olah mereka berada di rumah sendiri di atas Teheran. Belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menciptakan daya tangkal yang sangat signifikan dan selama kita memastikan bahwa Iran tidak kembali mengumpulkan, kekuatan belum pernah terjadi. Tapi jangan sampai kita salah paham. Bingungkan. Dan aku tidak menerima sekarang. Kenyataan harus berunding dengan Iran. Bukan untuk itu kita datang ke sini. Aku bahkan lebih tidak menerima kenyataan di mana kita menutup mata seperti burung unta demi perdamaian palsu, lalu 10 tahun lagi kita mendapati Iran memiliki senjata nuklir dan 20.000 rudal mengarah ke kita. Itu aku bahkan lebih tidak bisa terima. Menteri tersebut menyatakan bahwa Trump mengurangi 100% tekanan ekonomi terhadap warga Amerika. Sementara, hanya sekitar 20% tekanan terhadap Iran yang telah dikurangi. Menurutnya, hal itu memang memberikan ruang untuk jeda, tetapi tidak menyelesaikan masalah utamanya. Bagi Israel, Iran tidak boleh menggunakan pembicaraan diplomatik sebagai tameng untuk mengulur waktu, menata ulang pangkalan, memulihkan pertahanan, dan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Smotrich juga menyatakan bahwa Israel hanya tinggal menunggu satu keputusan dari pimpinan politik untuk melakukan operasi di dalam wilayah Iran dalam waktu 3 atau 4 jam. Pernyataan itu berat karena menunjukkan bahwa Tel Aviv tidak melihat gencatan senjata sebagai perdamaian yang permanen. Mereka melihatnya sebagai jeda yang diawasi. Struktur militer sudah dipersiapkan. Dan pesan untuk Teheran sangat jelas, jika ada pembangunan kembali kemampuan Iran atau serangan baru terhadap Israel, responsnya bisa datang dengan cepat. Ketakutan yang disebutkan oleh Smotrich tidak hanya ada di masa sekarang. Dia berbicara tentang kenyataan yang Israel menolak menerima. Putaran pertempuran berulang dengan Iran diikuti dengan jeda, janji, dan ancaman baru. Menurut dia, Israel tidak masuk ke dalam krisis ini hanya untuk pura-pura tenang sementara musuh mengatur ulang persenjataannya. Kekhawatiran utama adalah skenario 10 tahun ke depan. Iran yang memiliki nuklir dengan 20.000 rudal diarahkan ke Israel. Inilah yang menjadi perhatian utama kelompok garis keras di pemerintahan Israel. Gedung Putih juga memperkeras sikapnya setelah serangan terhadap kapal-kapal dagang di wilayah tersebut. Kami telah memenuhi bagian kami dalam gencatan senjata. Kekerasan akan mendapatkan balasan.
Seperti yang dikatakan Brian, telah terjadi serangan terhadap kapal-kapal komersial yang ditanggapi oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden, dan mereka akan terus merespons. Namun kami berharap itu tidak akan diperlukan. Presiden ingin melihat kemajuan perdamaian. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa mereka telah memenuhi bagian mereka dalam gencatan senjata, tetapi serangan terhadap pelayaran komersial akan mendapatkan respons. Wakil Presiden J.J. Vance menegaskan kembali sikap Trump dengan mengatakan bahwa kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Israel Katz semakin meningkatkan tekanan dengan menyatakan bahwa pertempuran dengan Iran akan dilanjutkan dalam 2 skenario. Jika Trump memutuskan bahwa negosiasi telah berakhir atau jika Iran menyerang Israel. Katz mengatakan bahwa jika Iran menyerang, itu akan menjadi perang ketiga antara kedua pihak. Jika Iran menyerang, itu akan menjadi perang ketiga antara kedua pihak. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa Israel tidak ingin terlihat sebagai pihak yang menghambat negosiasi yang dipimpin oleh Trump. Namun, Israel juga tidak mau diam saja, sementara Teheran menguji batas-batas. Katz juga menyatakan bahwa Trump mengaitkan Iran dan Lebanon karena ingin mencapai kesepakatan dengan Teheran. Menurutnya, hal itu mencegah Israel untuk melancarkan serangan yang menentukan terhadap Hizbullah di Lebanon. Tuduhan ini mengungkap adanya ketegangan di dalam kubu sekutu sendiri. Israel menghormati pengaruh politik Trump, tetapi ingin kebebasan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah sebelum kelompok itu kembali mengancam wilayah utara Israel. Menteri Pertahanan Israel bahkan melangkah lebih jauh dan memberitahu Komando Amerika bahwa Israel tidak berniat mundur dari zona keamanan di Gaza, Suriah, atau Lebanon. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel memperlakukan wilayah-wilayah tersebut sebagai penghalang terhadap serangan baru. Logikanya sederhana. Setelah bertahun-tahun perang, roket, drone, terowongan, dan infiltrasi, Israel tidak ingin menyerahkan wilayah hanya untuk kemudian harus merebutnya kembali dengan pertumpahan darah. Samaria adalah pegunungan yang secara geografis dan topografis menguasai seluruh wilayah ini, dan jika kita tidak berada di sana, jangan sampai Hamas segera mengambil alih. Kita telah melihat seberapa cepat Gaza diambil alih. Dengan mendirikan 103 permukiman dan 160 pertanian beserta jalan-jalannya, kami bertujuan untuk membawa 1 juta pemukim ke Yudea dan Samaria guna mencegah adanya truk pick-up di Hana, Hanan, Akfar Sabah, Petatikiva, Tel Aviv, Beersheva, dan Afula. Dan itu benar. Di Lebanon, situasinya menjadi semakin sensitif. Israel menghancurkan sebuah struktur bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan dalam sebuah operasi yang diumumkan oleh otoritas Israel. Tempat itu diduga digunakan untuk menyimpan senjata dan peluncur. Aksi tersebut terjadi di tengah kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat yang mengatur penarikan pasukan Israel secara bertahap, namun mensyaratkan proses tersebut pada perlucutan senjata Hizbullah. Bagi Israel, mundur sebelum perlucutan senjata berarti memberi kesempatan bagi kelompok tersebut untuk bangkit kembali. Hizbullah menolak tuntutan perlucutan senjata dan para pemimpin Lebanon yang merupakan sekutu kelompok tersebut mengkritik kesepakatan itu. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran Israel. Apa yang tampak seperti kesepakatan di atas kertas bisa berubah menjadi jebakan di lapangan jika kelompok tersebut tetap bersenjata, didanai, dan terhubung dengan Iran. Israel memandang Hizbullah sebagai perpanjangan tangan langsung Teheran di perbatasan utara, bukan sebagai kekuatan politik biasa di dalam Lebanon. Smotrich juga membawa perdebatan ke tepi barat. Dia menyatakan bahwa Hamas bisa mengambil alih wilayah itu dengan cepat, seperti yang terjadi di Gaza. Dan dia mendukung membawa 1 juta pemukim untuk mencegah kemajuan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa bagi kelompok garis keras di pemerintahan Israel, sengketa wilayah juga merupakan sengketa keamanan. Tepi Barat dipandang sebagai wilayah strategis yang dekat dengan pusat-pusat perkotaan Israel. Tepi Barat dipandang sebagai wilayah Israel. Di sana akan dianggap sebagai risiko langsung. Israel tidak bisa bergantung pada niat baik organisasi bersenjata. Logika Smotrich adalah bahwa kehadiran sipil Israel yang diperkuat akan mempersulit pengambil alihan cepat wilayah tersebut oleh kelompok teroris. Trump berada di pusat permainan ini. Bagi Smotrich, dia harus tetap kuat di Amerika Serikat agar tetap mendukung Israel. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Israel tahu bahwa politik dalam negeri Amerika sangat mempengaruhi keputusan di Timur Tengah. Harga bensin yang mahal, kelelahan militer, dan tekanan pemilu bisa membatasi presiden manapun. Meski begitu, pemerintah Israel yakin bahwa Trump memahami ancaman Iran dengan cara yang lebih tegas dibandingkan lawan-lawannya. Trump yang kuat membuat Teheran tetap terkendali, melindungi Israel secara diplomatis, dan memberikan lebih banyak ruang untuk aksi militer jika negosiasi gagal.
Ini bukan hanya soal persahabatan antar pemimpin, ini adalah perhitungan untuk bertahan hidup, aliansi strategis, dan perlombaan melawan waktu. Di Brasil, Flávio Bolsonaro mengikuti garis yang sama dengan menyatakan bahwa jika terpilih, ia akan memulihkan hubungan dengan Israel, mengembalikan duta besar, dan memindahkan kedutaan Brasil ke Yerusalem. Sementara Lula menjaga jarak dari pemerintahan Netanyahu dan menghadapi kritik atas pernyataannya tentang Israel, Flavio mencoba menampilkan dirinya sebagai seseorang yang siap membawa Brasilia kembali sejalan dengan Yerusalem. Pergerakan ini terjadi saat Israel mencari dukungan politik di luar Timur Tengah. Setelah bertahun-tahun ketegangan dengan organisasi internasional, kritik dari pemerintah sayap kiri dan tekanan diplomatik, Netanyahu dan sekutunya berusaha memperkuat hubungan dengan para pemimpin konservatif. Flávio mencoba mengisi ruang ini di Brasil dengan memperkenalkan kebijakan luar negeri yang lebih sejalan dengan Israel, Amerika Serikat, dan pemerintah sayap kanan di Amerika Selatan. Detail terpenting adalah bahwa semua gerakan ini terhubung oleh kekhawatiran yang sama, Iran. Israel tidak menganggap perang melawan poros Iran telah berakhir. Mereka hanya menganggap bahwa keputusan politiknya saja yang belum diambil. Sementara itu, Hizbullah menolak perwujudan senjata. Iran menguji batas-batas di Teluk. Hamas tetap diperlakukan sebagai ancaman utama di Gaza dan tepi barat. Dan Israel berusaha mencegah agar setiap front tidak kembali meledak secara bersamaan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir, dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.